di mana Yakub, tokoh yang kita renungkan kisahnya di 2 episode terakhir, akhirnya bisa berdamai dengan Esau. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Dan hasilnya adalah ia berani menghadapi sebuah adegan ia harus kembali berjumpa dan bertemu dengan Esau yang memusuhi Yakub. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita kembali bersama dengan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan, dan kita telah sampai di edisi yang ke-27. Kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan dengan tema Indahnya Berdamai. Kisah tentang perdamaian itu akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di mana Yakub, tokoh yang kita renungkan kisahnya di 2 episode terakhir, akhirnya bisa berdamai dengan Esau, kakaknya. Kejadian 33 ayat 1 sampai yang keempat, beginilah bunyinya. Yakub melayangkan pandangnya dan melihat Esau datang bersama 400 orang, lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, demikianlah kisah Yakub yang berakhir indah setelah perseteruan yang panjang dengan Esau kakaknya. Kita tahu Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau, kemudian Esau merasa marah dan hendak mengejar-ngejar dan membunuh Yakub adiknya itu. Yakub melarikan diri. Kemudian kita tahu di episode yang sebelumnya, Yakub bertatap muka dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan kemudian imannya diperbaharui. Dan hasilnya adalah ia berani menghadapi sebuah adegan ia harus kembali berjumpa dan bertemu dengan Esau yang memusuhi Yakub. Dalam kisah kita, dikisahkan betapa Yakub sebenarnya takut untuk bisa bertemu dengan Esau. Jangan-jangan nanti Esau ketika berjumpa dengan Yakub masih marah dan akan membunuh Yakub. Dan Yakub dengan berbagai cara telah mengupayakan upaya untuk bisa berdamai dengan Esau kakaknya itu. Dalam perikop sebelumnya dikisahkan bahwa Yakub mengutus hamba dulu berjumpa dengan Esau untuk mengabarkan situasi dan seterusnya. Kemudian mengirim berbagai macam upeti. Dan semua itu nampaknya digunakan sebagai alat untuk meluluhkan hati Esau agar tidak lagi marah. Lalu disepakatilah sebuah momen di mana mereka akhirnya bertemu dan berjumpa. Dan ada adegan yang sangat dramatis ketika Yakub berjumpa dengan Esau. Ada 400 orang, ada hamba, ada perempuan, dan seterusnya. Nampak sekali ditata dan dipersiapkan supaya ada ritual pertobatan dari si Yakub sampai ia harus sujud 7 kali di hadapan Esau dalam rangka
meminta ampun, dan mengakui kesalahannya. Demikianlah gambaran situasi orang yang sedang berkonflik, orang yang terbelenggu dengan kesalahan dan juga dengan kebencian. Biasanya ada dua pihak yang berkonflik atau mungkin lebih. Yang satu merasa bersalah dan berdosa. Orang-orang yang bergumul dengan dosa atau kesalahan biasanya tidak bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Tentu Bapak Ibu pernah mengalami hal yang semacam itu. Perasaan bersalah, perasaan berdosa membuat hidup kita tidak lagi tenang. Tetapi juga di sisi lain, tidak semua orang berani untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf. Mungkin karena takut tidak diampuni, mungkin karena gengsi dan lain sebagainya. Hidup dalam jeratan dosa bukanlah hidup yang ideal dan membuat kehidupan kita tidak tenang. Seperti yang dialami Yakub, serba takut dan serba gelisah. Demikian pula sisi lain, ada orang yang mengalami kebencian atau mungkin juga dendam, sakit hati yang berkepanjangan. Itulah yang dialami oleh Esau akibat dari kekecewaannya di masa silam. Menggambarkan kepada kita bahwa orang yang hidup dengan kebencian, dengan dendam, dengan kemarahan, juga sulit untuk merasakan bahagia serta damai sejahtera kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Dan mengampuni juga bukan perkara yang mudah bagi orang-orang yang belum selesai dengan kemarahan dan dendamnya itu. Dan dua hal itulah yang tercermin dalam kisah Yakub serta Esau, dan berdamai menjadi sesuatu yang amat sangat susah dilakukan. Tetapi berkat pertolongan Tuhan, kita mendapatkan sebuah adegan di mana akhirnya perjumpaan itu terjadi. Dan kemudian dikisahkan bahwa Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat Esau saudaranya. Sujud sampai 7 kali menggambarkan bahwa ia ingin menunjukkan ia telah menyesali dosanya dan mohon ampun kepada Esau. Mungkin dengan ketakutan Esau masih marah dan masih akan menghukum. Ternyata cerita berkata lain. Esau telah berhasil mengampuni Yakub. Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia. Mereka bertangis-tangisan. Adegan yang sangat romantis, yang sangat dramatis, kemudian mereka saling mendekap, memeluk, dan saling bertangisan, saling mengampuni dan mengakui kesalahannya. Itulah indahnya berdamai, indahnya rekonsiliasi dari dua kakak beradik yang awalnya bermusuhan, berseteru, kemudian akhirnya berdamai dan saling berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu hidup dalam perdamaian merupakan idaman semua orang. Kita semua memilih hidup berdamai daripada hidup bertikai. Maka kita terus berdoa agar kita semua yang barangkali masih bergumul dengan pertikaian, dengan konflik, bisa segera mengatasinya. Atau saudara kita yang lain yang mungkin masih bergumul dengan pertikaian, entah di keluarga, di tengah saudara, di tengah pekerjaan, mungkin juga di tengah pelayanan, bisa kembali berdamai. Perdamaian adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun untuk mencapainya, kadang-kadang butuh proses yang panjang, butuh perjuangan dan juga kerja keras. Maka, jikalau kita merasa di pihak yang bersalah, mari mengupayakan untuk mau mengakui dan berani meminta maaf. Betapapun tidak mudah. Kalau kita di posisi orang yang menaruh dendam dan kebencian, kemarahan kepada orang lain, beranilah untuk merendahkan ego dan juga mengampuni, menerima orang yang bersalah kepada kita. Akhirnya, kalau kita mampu berjumpa dan kemudian berdamai, disitulah indahnya hidup ini. Konflik, masalah, pertikaian bukanlah akhir dari segalanya. Mari kita mengupayakan hidup berdamai dengan semua orang. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa berdamai dengan siapapun. Tuhan memberkati.